Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Keduanya kembali ke tempat tinggal asli Sui Ying di dalam dunia infernal, di mana mereka menemukan kepala istana Chen dan Dewa Gunung dia sedang menunggu mereka. Sui Ying, kamu baik-baik saja? Kepala istana Chen tidak bisa tidak meminta kesehatannya setelah melihat wajah pucat Sui Ying ditutupi keringat. Aku baik-baik saja, aku seharusnya bisa menolak sepanjang hari, dan ini masih terlalu dini. Sui Ying tertawa. Setelah kepala istana Chen menyerahkan Sui Ying labu berisi obat, dia juga memberinya catatan kapan dia secara teoritis harus minum obat. Jika dia bertindak sesuai dengan jadwal itu, dia akan bisa hidup selama 200 tahun lagi. Selama 9 bulan pertama, ia hanya diberi 1 porsi obat setiap hari. Sementara itu, Sui Ying baru bangun sekitar 3 jam sebelumnya, jadi dia masih jauh dari porsi untuk hari berikutnya. Jadwal dicatat di dunia dewa, karena ada banyak kasus orang yang terkena 6 hantu dendam. Meskipun mendapatkan obat itu jauh lebih mudah di dunia dewa, rasa sakitnya masih akan membuat banyak orang tidak dapat menahan diri untuk minum lebih banyak obat, yang mengarah pada konsumsi prematur dan bahkan untuk selang pendek antara minum dosis ekstra, yang pada gilirannya mengakibatkan banyak dari mereka tidak dapat untuk hidup bahkan 100 tahun lagi. Kepala istana Chen tidak berusaha mendorongnya. Dia sadar bahwa, meskipun rasa sakit mencapai intensitas yang tak terduga, akan lebih baik bagi Sui Ying untuk melawan sebanyak mungkin, ke titik batas teoritis. Dia melanjutkan, ingat, kamu harus meminta pelindung hijau lapis untuk memberi kamu beberapa obat jika kamu pingsan. Setelah kamu kehilangan kesadaran kamu, jika tubuh kematian kamu tidak pulih lebih cepat dari 6 hantu dendam musnah, kamu akan berakhir mati dalam 1 jam. Petik 2. Aku mengerti, aku akan bertanya kepada prajurit leluhur dewa tentang hal itu nanti, jawab Sui Ying. Selalu bersamanya dalam bentuk gelang, pelindung hijau lapis baja akan dapat memahami keadaan Sui Ying. Adapun yang lain, bahkan yang dicintai Sui Ying, mereka tidak bisa memperhatikannya setiap detik. Oh, benar, Sui Ying mengungkapkan senyum. Kepala istana Chen, Tuan Gunung He, aku akan menikahi Jing Qiu lusa. Kepala istana Chen dan Dewa Gunung dia memandang ke arah pasangan itu dengan heran. Jing Qiu tersenyum bersama dengan Sui Ying saat dia memegang lengannya. Itu luar biasa, kalian berdua sangat cepat, haha. Ini benar-benar adalah acara yang menggembirakan. Meskipun terasa agak dini, itu bagus dengan caranya sendiri. Dewa Gunung dia juga tertawa. Kami akan yakin untuk menghadiri pernikahan kamu kalau begitu. Aku harus memikirkan hadiah yang baik untuk kalian berdua. Benar, apakah pernikahan akan berlangsung di Snow Rock Castle? Petik 2. Ya, Sui Ying mengangguk. Aku sudah memikirkan segalanya dengan Jing Qiu. Kami memutuskan untuk kembali ke kastil Snow Rock besok dan mengadakan upacara sederhana, tidak perlu membuat banyak hal dari itu. Petik 2. Aku mengerti, kepala istana Chen menambahkan. Benar, kamu harus istirahat sekarang. Jika ada masalah, kirimkan saja pesan kepada aku. Petik 2. Suara Sui Ying sudah mulai bergetar saat dia berbicara. Dia tidak mencoba memaksakan diri, melainkan kembali untuk beristirahat. Menonton pasangan memasuki rumah sementara mereka berdiri di koridor utama, kepala istana Chen dan Dewa Gunung dia bertukar anggukan kecil. Ini bagus juga, kata kepala istana Chen. Paling tidak, Sui Ying akan memiliki Jing Qiu untuk menemaninya. Kepala istana Chen setuju. Mereka merasa lebih baik mengetahui bahwa Sui Ying akan memiliki seorang istri untuk menemaninya selama 100 hingga 200 tahun ke depan. Oh, benar, Sui Ying akan kembali ke istananya besok, jadi kamu harus bergegas dan menyelesaikan memodifikasi harta itu, kata kepala istana Chen. Sementara aku tidak berpikir dewa penyihir dan dewa iblis besar akan menyerang Sui Ying lagi, lebih baik bersiap-siap. Yakinlah, aku akan selesai malam ini. Tuan Gunung dia mengangguk. Di berbagai tempat di seluruh dunia klan Xia, para transenden menerima berita tentang Sui Ying yang diracuni oleh racun yang ditanamkan ke dalam pedang Sorcerer God serta informasi tentang serangan di markas fraksi iblis, penghancuran kapal untuk grid avatar dewa-dewa iblis, dan serangan bersama Sui Ying menderita dari tetua Aolan, Raja Qingyan,
Ratu Laba-Laba dan seorang prajurit dewa. Masalah mengenai kapal avatar dewa-dewa hantu besar mengkonfirmasi gagasan tentang skema yang lebih mengerikan yang disembunyikan oleh dewa hantu besar dan dewa penyihir, sehingga klan Xia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikannya. Pada saat itulah Transcendence klan Xia akhirnya mengerti apa yang telah dilakukan Sui Ying dan apa yang dia temui sebagai hasilnya. 4 dari 5 jenderal iblis telah mati, sedangkan yang kelima sedang berjuang di pintu kematian. Dan itu hanya mungkin karena Dongbo Sui Ying. Klan Xia kita belum pernah menemukan lokasi markas besar fraksi iblis, tapi kali ini, mereka bahkan menghancurkannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyingkirkan vessel untuk avatar dewa-dewa iblis besar. Petik 2. Sangat disesalkan. Benar, sayang sekali. Saudara Dongbo sangat luar biasa bahkan tanpa berkultivasi selama 100 tahun. Aku bahkan tidak berani membayangkan kemana dia akan mencapai jika dia terus berkultivasi. Apakah dia akan menjadi nomor 1 di bawah langit? Apakah dia akan menjadi dewa? Atau mungkin dia akan berakhir sebagai dewa terkuat di antara semua leluhur Xia klan kita? Tidak ada gunanya berpikir sejauh itu. Saudara Dongbo telah ditimbulkan dengan racun yang melekat pada pedang dewa penyihir, dan di masa depan, dia harus menderita melalui rasa sakit yang luar biasa. Lebih dari itu, dia bahkan tidak bisa menumbuhkan ki atau kekuatan fisik lagi, dan memahami dunia telah menjadi sangat sulit baginya. Ai, bukankah itu berarti dia akan menjadi cacat? Siapa yang kamu sebut cacat? Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak bisa naik lebih jauh, dia masihlah yang membunuh Priest besar dari fraksi iblis, Si Yuan. Dia adalah orang yang selamat dari serangan gabungan dari Tetua Aolan, Raja King Yan dan Ratu Laba-Laba, bersama dengan pedang dewa penyihir. Tidak ada demigod biasa yang cocok dengannya. Dalam hal seberapa misterius tekniknya, dia hampir pasti akan berada di antara para demigod top. Jadi, apakah kamu, seorang Sky Transcendent, memenuhi syarat untuk menyebutnya cacat? Petik 2. Aku hanya merasa kasihan. Aku tidak bermaksud memandang rendah dirinya. Petik 2. Transcendent klan Xia semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Penyesalan, kebencian, hati banyak orang yang sakit. Tetapi beberapa dari mereka memilih berkomplot dalam kegelapan. Bukankah Dongbo Sui Ying sangat dekat dengan Mage Jingqiu? Sekarang dia menjadi cacat dan dia tidak bisa hidup lebih lama. Mage Jingqiu kemungkinan besar akhirnya akan meninggalkannya. Ketika dia meninggal, aku mungkin bisa mengejarnya. Sebagai penyihir paling cantik di antara Transcendent, Jingqiu secara alami memiliki banyak pengejar. Satu-satunya masalah adalah bahwa Sui Ying selalu berjalan di sampingnya, menghancurkan harapan dan impian banyak Transcendent. Tidak lama kemudian, artikel berita lain menyebar. Dongbo Sui Ying dan Mage Jingqiu akan mengadakan pernikahan mereka lusa, di Kastil Snow Rock. Berita ini, hancurkan sedikit pun harapan yang tersisa dalam Transcendent yang menipu dan sia-sia. Lagi pula, begitu seorang Transcendent menikah, bahkan setelah kematian pasangan mereka, kepribadian mereka membuatnya sehingga mereka tidak akan pernah menikah lagi. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada catatan tentang seorang wanita Transcendent yang menikah untuk yang kedua kalinya. Faktanya, banyak Transcendent perempuan tidak pernah menikah bahkan sekali dalam seumur hidup mereka. Di dunia hutan kelautan, dunia Transcendent utama, ilusi seorang lelaki berjubah emas sekali lagi bertemu dengan tengkorak ilusi raksasa. Kamu sudah menerima berita dengan cukup cepat. Sepertinya masih ada beberapa anggota fraksi iblismu di tengah-tengah klan Xia, ilusi seorang pria berjubah emas. Dewa iblis besar menjawab, jaringan informasi aku di klan Xia lebih efektif daripada milik kamu. Aku sudah lama menyusup ke barisan mereka. Benar, apakah kamu pikir ada kemungkinan berita itu salah? Tidak perlu dicurigai, pria ilusi dengan jubah emas menjawab. Aku sudah menggunakan pedang ini untuk waktu yang lama di masa lalu, dan racun yang diembannya tidak lain adalah 6 hantu dendam. Tapi siapa yang mengira bahwa salah satu leluhur klan Xia benar-benar bergabung dengan istana dewa pertumpahan darah dan bahkan cukup cakap dalam Dao of Medicine sehingga dia dapat dengan mudah mengenali racun yang mematikan ini. Langkah pertama untuk menyembuhkan racun adalah mengenalinya. Awalnya, dewa penyihir berpikir bahwa tidak ada leluhur klan Xia yang bisa mengenali racun hexingnya.
Lagi pula, ada begitu banyak racun yang menjengkelkan di dunia dewa, dan 6 hantu dendam hanyalah salah satunya. Tapi tidak perlu khawatir, mereka tidak dapat menurunkan tubuh mereka yang sebenarnya, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan obat luar. 100 Bitter Restoration adalah obat dari tingkat terendah dan harga pengirimannya sudah setara dengan senjata dewa. Hanya harga itu sudah terlalu tinggi bagi dewa leluhur lemah dari klan Xia. Mereka tidak akan bisa menyembuhkan Dongbo Sueying, dewa penyihir memulai. Dia sendiri tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, karena dia tidak akan bisa hidup lebih dari 1 hingga 200 tahun lagi. Dia tidak akan bisa berkultivasi juga, karena penyiksaan malam hari yang disebabkan oleh 6 hantu dendam, tidak ada alasan untuk peduli padanya lagi. Apakah kita berhenti bertindak melawannya? Dewa Iblis Besar bertanya. Pertama-tama, klan Xia kemungkinan besar akan mempersiapkan sesuatu untuknya, yang berarti bahwa peluang kesuksesan kita jika kita bertindak melawannya lagi akan jauh lebih rendah. Dongbo Sueying ini dapat bersembunyi dengan mudah di dalam meraj atau dunia bayangan, jadi membunuhnya benar-benar sulit. Kedua, kami sudah membayar mahal untuk menyerangnya pertama kali, dan aku khawatir harga serangan lain akan lebih tinggi. Menggunakan begitu banyak sumber daya hanya demi seorang transenden yang tidak lagi menjadi perhatian, dan dengan kemungkinan kegagalan tambahan, tidak layak, jawab Dewa Penyihir. Selama serangan sebelumnya, kedua belas arai yang dapat diatur dalam waktu singkat benar-benar berharga. Setiap set arai tambahan memiliki kemungkinan menyebabkan seluruh hasil pertempuran berubah. Dan agar mereka diatur dalam waktu singkat, mereka harus diatur oleh seorang ahli di tingkat Master Blackwind Deity Palace, yang akan menimbulkan biaya besar. Istana Dewa Angin Hitam belum ditembus selama bertahun-tahun karena setiap transenden hanya bisa mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri untuk menerobos, bukan karena klan Xia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan. Misalnya, sebelumnya, ketika Kaisar Gunung Naga dan dewa-dewa lainnya ada di sana, mereka tidak dapat memperoleh harta leluhur angin hitam karena mereka sebenarnya tidak berada di dalam istana itu sendiri. Oleh karena itu, klan Xia memutuskan untuk tidak menerobos dengan kekuatan, alih-alih mematuhi aturan setiap transenden harus bergantung pada kekuatan tempur mereka, seperti yang diberlakukan oleh nenek moyang angin hitam sendiri. Selama serangan itu, klan Xia mengandalkan berbagai harta karun klan serta bantuan master klan Meisan, namun mereka masih harus menghabiskan waktu yang lama untuk menembus arai. Selain itu, arai telah diatur hampir bersamaan, berapa harganya? Belum lagi gulungan yang terkoyak untuk mengilhami pedang Sorcerer God dengan kekuatan tambahan. Jika bukan karena itu, pedang benar-benar tidak akan mampu menekan ruang di dalam meraj. Seberapa menakutkan biaya yang harus dimiliki oleh gulungan seperti itu? Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk serangan pertama sementara operasi lebih lanjut akan lebih mahal. Selain itu, klan Xia disiapkan kali ini, yang menambahkan kemungkinan kegagalan Sueying saat ini tidak sebanding dengan harganya. Oh, benar, bahwa leluhur Xia Clan, Purple Thunder Emperor, telah diterima oleh Bloodset God Palace. Akankah itu menyebabkan masalah tambahan di pihak kamu? Dewa Iblis Besar tiba-tiba bertanya. Hanya memikirkan istana pertumpahan darah sudah cukup untuk membuatku menggigil ketakutan. Mereka benar-benar negara adik kuasa yang menakutkan, dan Purple Thunder Emperor mungkin akan naik pangkat di masa depan. Sebagai penguasa wilayah, aku bahkan tidak akan takut pada seseorang yang lebih kuat darinya ribuan kali. Demi Crimson Rock Mountains, aku akan membunuh siapa saja yang berani menghalangiku. Mata dewa bertua itu penuh dengan niat membunuh. Dewa Iblis Besar tertawa, haha, aku pikir kamu akan lebih cocok untuk Dark Abyss kami. Dewa Penyihir mencibir 2 kali sebelum menghilang. Tengkorak ilusi Dewa Iblis Besar juga menghilang ke dalam ketiadaan. Di Istana Infernal, di dalam rumah milik Sueying. Dia saat ini sendirian, meringkuk di tempat tidur, gemetar dan berkeringat sehingga tampak seperti pasta pati telah terbentuk. Dia menggertakkan giginya sehingga hanya suara pelan napasnya yang bisa terdengar. Tanpa sadar, dia telah berguling ke kiri ke kanan di tempat tidur. Tanpa suara dan tanpa henti, jiwanya menjerit kesakitan. Tidak ada orang lain selain dia di rumah. Jing Qiyu awalnya ingin tinggal bersamanya sepanjang malam, tapi dia malah mengejarnya, dia tidak ingin rasa sakit dan penderitaannya terlihat.
Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan Jing Qiu bahkan jika dia ada di sisinya, jadi, memahami harga dirinya, dia hanya bisa mengangguk dan meninggalkannya sendirian. Malam berlalu. Di luar, langit cerah saat matahari terbit. Tapi rasa sakit yang dia rasakan hanya semakin menyiksa. Perlahan-lahan, itu mendekati puncak. Pada saat ini, bahkan tidak ada setetes obat pun tersisa di tubuhnya. 6 hantu dendam racun hexing meledak dengan kekuatan yang kuat, merusak tubuh Sui Ying lebih cepat daripada tubuh kematiannya bisa pulih. Dia bergantung pada tubuh abadi untuk menahan racun. Setiap saat terasa jauh, namun Sui Ying dingin hanya menggertakkan giginya dan mencoba bertahan. Itu benar. Meskipun ia hanya bisa hidup paling lama 200 tahun lagi, bukankah benar bahwa semakin lama ia hidup, semakin besar harapannya untuk masa depan? Tulang-tulang Sui Ying dipenuhi dengan ketekunan yang membuatnya menjadi tipe orang yang tidak akan hanya sujud dan menerima takdir. Sui Ying, 1 hari telah berlalu. Kamu dapat minum obatnya, suara pelindung lapis baja hijau itu mengumumkan. Sui Ying mengerang. Bahkan napasnya kasar. Pada saat yang sama, labu botol hitam muncul di udara di sampingnya. Sui Ying menggunakan energi dunia untuk mengendalikan labu botol, melepas kabelnya, dan menuang obatnya. Dosis 100 pemulihan pahit yang dibungkus dengan World Energy terbang langsung ke tenggorokan Sui Ying. Sangat nyaman. Saat obat memasuki tubuhnya, Six Ghost Resentment yang semula gila dan bertindak seenaknya langsung dan sepenuhnya ditekan, mengurangi rasa sakit yang dirasakan Sui Ying. Selama proses pengurangan rasa sakit ini, dia bahkan tidak bisa merasakan kepahitan dari 100 Bitter Restoration. Satu-satunya perasaan yang membasuh tubuhnya adalah kenyamanan. Benar-benar nyaman, begitu nyaman sehingga dia merasa seolah baru saja bereinkarnasi. Sesaat kemudian, Sui Ying akhirnya menghela nafas. Keringat yang menutupi tubuhnya tidak berubah, dan kulitnya pulih. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh yang tidak mati. Ini hanyalah hari pertama, aku tidak berpikir itu akan sangat menyiksa. Tanda senyum muncul di sudut bibir Sui Ying. Sementara dia merasa seperti baru saja berjalan menjauh dari pintu kematian, dia, bagaimanapun, tidak pingsan pada hari pertama. Yang sedang berkata, dia baru saja mempertahankan kendali penuh atas dirinya selama 4 jam. Selama 8 lainnya, dia baru saja menderita di tempat tidur. Menyimpan labu botol hitam berdiri di sisinya, dia berdiri. Zia, suara pembukaan pintu bisa didengar. Dia melihat seorang wanita cantik berdiri tepat di luar, di halaman. Jing Qiu sudah ada di sana, jelas menunggunya. Murid Sui Ying. Jing Qiu buru-buru berlari. Matanya yang cerah dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Bagaimana itu? Tidak mudah untuk bertahan sehari penuh, kan? Itu masih lumayan. Setidaknya aku tidak pingsan. Sui Ying tertawa. Ayo pergi. Kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana Chen. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Begitu mereka selesai berbicara, 2 sosok muncul di hadapan mereka. Mereka tidak lain adalah kepala istana Chen dan Dewa Gunung He. Kepala istana Chen tertawa, haha, Sui Ying, kami sudah menunggumu. Seluruh dunia infernal berada di bawah kendalinya, jadi dia segera tahu bahwa Sui Ying sudah bangun. Kepala istana Chen, Dewa Gunung He. Sui Ying tertawa, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Oh, benar, selama penyerangan di markas besar fraksi iblis, aku telah memperoleh banyak harta setelah membunuh Priest besar Siyun. Aku tidak memiliki kesempatan untuk memberikannya kepada kamu, dan kemudian, ketika aku berada di bawah serangan bersama, aku akhirnya menggunakan beberapa harta pelindung serta baju besi pelindung ini. Sisanya semua ada di sini, katanya, melemparkan cincin penyimpanan kepada mereka. Itu, kami belum menghadiahimu karena telah menerobos ke markas besar fraksi iblis dan menghancurkan tubuh berdaging avatar dewa-dewa hantu besar. Harta ini hanyalah rampasan perangmu. Kepala istana Chen mengembalikan cincin itu begitu dia menerimanya. Kepala istana Chen, kamu semua telah membayar harga yang besar demi menyelamatkan aku. Dasar tebal dari markas besar iblis-iblis yang dibangun selama bertahun-tahun meliputi semua jenis arai yang tangguh, harta yang unik, dan senjata demigod. Tapi seperti yang kamu tahu, aku bahkan tidak bisa mengolah transenden ki lagi. Apakah ada gunanya aku menyimpan ini? Bahkan,
Bahkan baju besi yang aku kenakan ini membutuhkan Transcendent Ki, yang berarti kekuatannya saat ini jauh lebih rendah dari sebelumnya, jelas Sue Ying. Harta ini harus disimpan oleh klan Xia, baru setelah itu mereka akan membawa manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar belum menyerah. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin siap kita untuk mereka. Di tanganku, harta ini hanya akan sia-sia. Adapun harta yang aku gunakan sehari-hari, lebih dari 2 juta poin kontribusi yang aku miliki masih lebih dari cukup untuk menutupi itu. Dewa Gunung He menjawab, kamu masih harus mengambil beberapa yang berguna untukmu atau untuk Jing Qiyu. Sue Ying dan Jing Qiyu saling memandang. Tidak perlu, 2 juta poin kontribusi sudah cukup. Selain itu, Kepala Istana Chen seharusnya sudah menebak, tetapi aku telah memperoleh warisan leluhur angin hitam. Ketika sampai pada hal itu, aku dapat menukar sebagian dari harta itu dengan sumber daya yang lebih banyak. Itu sudah cukup bagi Jing Qiyu untuk digunakan, kata Sue Ying. Baiklah, meskipun ragu-ragu, Kepala Istana Chen tidak lagi menolak. Situasi saat ini memang suram, dan klan Xia membutuhkan harta ini. Aku takut Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar mungkin tidak akan menyerah. Xia klan kita juga harus mengambil inisiatif. Ketika saatnya tiba bagi pasukan untuk bergerak, aku akan memata-matai mereka dari Meraj, kata Sue Ying. Haha, Sue Ying, kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi, kata Kepala Istana Chen. Setelah menderita karenanya, keberadaan seperti Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar tidak akan memberimu kesempatan lain. Baiklah, berhentilah cemas. Jika kami benar-benar membutuhkan bantuan kamu, kami pasti akan meminta kamu untuk itu. Yang lebih penting saat ini adalah mempersiapkan diri untuk acara gembira besok. Sue Ying tertawa, baiklah. Kepala Istana Chen dan Dewa Gunung dia meratapi hati mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa hati Sue Ying akan terpengaruh setelah menderita kehilangan seperti itu. Tetapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sue Ying bahkan tidak merasa putus asa atau jengkel. Pikirannya tetap dengan klan Xia, tapi itu hanya membuat hati mereka semakin sakit. Mengapa seorang transenden dari klan Xia mereka dengan bakat bawaan yang begitu besar harus jatuh ke negara ini? Sue Ying, ambil harta ini. Dewa Gunung dia melambaikan tangannya, mengeluarkan bola putih keperakan, berdiameter 1 meter. Kamu harus memperbaikinya agar lebih mudah dikendalikan. Ini, Sue Ying merasa bingung. Bola ini pada awalnya adalah papan larik yang kuat. Setelah kamu mengaktifkannya, itu akan menyebabkan ruang sekitar 50 km hancur. Mountain Lord dia menjelaskan, harta ini dibuat khusus untuk berurusan dengan segel ruang angkasa, meskipun mengaktifkan papan itu membutuhkan sihir transenden. Karena itu, aku memodifikasinya dengan menambahkan sumber energi di dalamnya, sehingga bisa diaktifkan dengan sendirinya. Seperti sekarang, dapat diaktifkan dengan satu pikiran, langsung menghancurkan ruang sekitarnya di area 50 km di sekitar kamu. Dengan arti sejati dari penindikan ekstrim kamu, maka kamu bisa dengan mudah mengelak, membuatnya sehingga jika pedang Dewa Penyihir sekali lagi digunakan untuk melawan kamu, akan jauh lebih sulit baginya untuk mendaratkan serangan. Sue Ying terkejut. Papan susunan ini dimaksudkan untuk menangani sel ruang angkasa? Tidak ada harta seperti itu bahkan di antara yang ditinggalkan oleh fraksi iblis. Fondasi klan Xia memang luar biasa. Sue Ying mengerti betapa berharganya harta ini. Aku akan membawanya, Sue Ying ragu-ragu. Jangan terlalu banyak berpikir, ambil saja. Kami sebenarnya tidak percaya Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar akan membayar harga besar yang diperlukan untuk berurusan dengan kamu lagi. Tetapi akan lebih baik bagi kamu untuk membawanya. Di masa depan, jika perang besar meletus, kami selalu bisa memintanya kembali dari kamu, kata Kepala Istana Chen. Sue Ying mengangguk. Sue Ying, bukankah kamu dan Jing Qiyu punya permintaan sama sekali? Kepala Istana Chen bertanya. Tidak, Sue Ying mulai berkata tetapi menjadi ragu-ragu. Bagaimana dengan ini, Xia Clan kita memiliki beberapa Seven Flavor Flowers, benar? Persiapkan beberapa untuk aku. Para ahli peringkat legenda dapat mentransendensikan tubuh berdaging mereka, menjadi semut transenden dengan rentang hidup 800 tahun. Tetapi metode ini sangat berbahaya dan memiliki tingkat kematian yang tinggi.
Misalnya, ibu pemimpin klan ibunya, klan Mo Yang Yu, adalah pseudo transenden. Faktanya, ada cukup banyak pseudo transenden yang ada, berjumlah sekitar 10 di setiap provinsi. Bahkan proses demonifikasi yang digunakan oleh beberapa dewa iblis juga semacam transendensi tubuh berdaging, meskipun bahkan lebih berbahaya. Meskipun berbahaya, harganya relatif murah. Para ahli legenda hanya perlu menjanjikan sesuatu yang kecil, seperti melepaskan sebagian kebebasan mereka demi kesuksesan, dan kuil bumi dewa bersedia membantu mereka melampaui. Seperti klan Mo yang saat itu. Bahkan dengan yayasan mereka, mereka masih mampu membayar harga dan melampaui sekali. Transcendent Seven Flavor Flower adalah obat yang diturunkan oleh dewa leluhur klan Xia. Itu terdiri dari bahan obat yang unik yang kemudian disintesis menjadi bunga. Dengan menggunakannya, seseorang bisa menjalani transendansi. Itu sebenarnya relatif murah. Tetapi harga yang dijual oleh Xia Clan kepada Transcendence adalah 50.000 kg Origin Stone untuk satu set, harga yang bisa dianggap sangat sengit. Sebagai perbandingan, transendensi biasa adalah sesuatu yang bahkan mampu dimiliki klan Mo Yang. Di sisi lain, dalam keadaan normal, hanya demigods yang mau mendapatkan bunga 7 rasa transcendent. Jika anggota keluarga aku tidak akan berhasil menjadi transcendent, mereka dapat menggunakan bunga Flavor Seven Transcendent ini, kata Sui Ying, meskipun ia sadar bahwa bunga itu mengharuskan seseorang untuk menjadi seorang penjelajah legenda. Aku akan mengirimimu 5 bunga, kata kepala istana Chen. Mereka menjualnya dengan harga 50.000 kg batu Origins untuk satu set sementara biaya pembuatannya, pada kenyataannya, hanya sekitar 5.000 kg. Ini adalah salah satu metode Xia Clan untuk mengumpulkan Origin Stone. Aku masih memiliki banyak poin kontribusi, kata Sui Ying. Lalu kita akan melakukannya seperti itu. Jangan menolak 5 Transcendent Seven Flavor Flowers, kata kepala istana Chen. Haha, itu juga berhasil. Kepala istana Chen, Dewa Gunung He, aku akan pergi. Katakanlah perpisahan kami di sini. Besok kita akan pergi dan memberi selamat padamu. Kepala istana Chen dan Dewa Gunung dia mengirim keduanya pergi. Saat melihat ke bawah ke cincin penyimpanan, kepala istana Chen mengerutkan kening, alisnya seperti sepasang pisau tajam. Aku merasa sangat buruk tentang ini. Bakat bawaan Dongbo Sui Ying sangat tinggi sehingga tak terduga. Namun seorang lelaki sombong seperti dia bahkan belum berkultivasi hingga 100 tahun sebelum dia selesai, berakhir sebagai orang. Dia seperti bintang yang terang dan menyilaukan, melepaskan cahaya yang mencolok saat terbang melewati langit. Tetapi hanya dalam waktu singkat, itu akan mulai membusuk dan jatuh dari langit. Setiap orang memiliki nasib mereka sendiri, kata Lord Mountain. Paling tidak, Sui Ying sudah cukup cerdas dalam hidupnya ini. Hua! Menggunakan arti sejati dari penindikan ekstrim, Sui Ying merobek ruang dan tiba di langit di atas kastil Snow Rock. Itu masih awal musim gugur, jadi dari pemandangan ini, dia bisa melihat seluruh gunung tertutup salju. Nona Jing Qiu, aku tahu kamu berdua pasti akan menikah, tetapi aku pikir, sebagai transcendent, kamu akan menunda untuk waktu yang lama sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya sebelum aku harus menutup mata aku selamanya. Siang hari, dan, duduk di meja makan, Mo Yang Yu merasa bahagia melebihi kata-kata. Ah, Sui Ying, Kingxi juga bergegas bersama pacarnya. Dia kemungkinan besar akan kembali pada malam ini. Dia juga menunda pernikahannya. Sekarang aku kembali, aku akan memiliki pembicaraan yang baik dengan Kingxi. Dia seharusnya tidak menempatkan seluruh hatinya pada penanaman sihir, dia harus menikah dulu. Petik 2. Aku sudah makan kenyang, jadi aku akan pergi dulu untuk berjalan-jalan. Sui Ying berdiri. Nona Jing Qiu, datang dan ngobrol dengan aku. Mo Yang Yu benar-benar bahagia hari ini. Kamu seharusnya tidak menggeseknya dan menghabiskan waktu bersama, Dongbo Lai mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Jing Qiu tersenyum. Sui Ying belum memberitahu orang tuanya tentang masalahnya, dan dia juga tidak memiliki pemikiran untuk melakukannya. Mereka kemungkinan besar akan mengetahuinya secara bertahap. Dia berjalan sendiri di sepanjang kastil yang akrab. Semua pelayan yang dia temui sangat menghormati dia. Jauh di dalam hati mereka, mereka sangat kagum terhadap keberadaan klan Dongbo yang mempesona ini.
Hanya saja, para pelayan yang merawatnya selama masa kecilnya sudah tidak ada lagi. Lagi pula, jika para pelayan itu masih hidup, mereka akan berusia lebih dari 100 tahun. Tetapi pada kenyataannya, hanya jika mereka telah mencapai dunia bintang, hamba-hamba itu dapat hidup lebih dari 100 tahun. Jelas, terlalu sedikit pelayan dari waktu itu yang bisa mencapai wilayah itu. Honglong, Sue Ying membuka pintu ke tempat latihan. Melihat ruang ini di mana salju yang terakumulasi telah disapu bersih, Sue Ying menyeringai. Dahulu kala, ketika dia masih remaja, dia telah melatih tombaknya di sini seperti iblis. Sue Ying melambaikan tangannya, membuatnya seolah-olah tombaknya berayun seperti awan api. Dia kemudian mulai menampilkan teknik tombaknya sesuai keinginannya. Tombaknya seperti seekor naga renang yang mengikuti niatnya sendiri, menyerang dengan suara gemuruh petir, menembus seperti kilatan petir. Meskipun rasa sakit di tubuhnya yang disebabkan oleh racun hexing masih meningkat, jantung Sue Ying tetap fokus pada teknik tombaknya. Itu berbeda dari memahami makna sejati, yang menuntut semua upaya mental dan fisiknya untuk maju. Pada saat itu, dia tidak punya pikiran lain, pikirannya kosong seperti kehampaan. Dia hanya menampilkan teknik tombaknya dengan semua hasratnya, dan bagian terdalam hatinya hanya diisi dengan sukacita yang sederhana dan jujur. Justru karena dia menyukai teknik tombak, Sue Ying dapat memiliki prestasi yang menakutkan ketika dia masih remaja. Pada saat yang sama, ia memahami makna sejati dari penindikan ekstrim, makna sejati dari meraj, dan makna sejati dari bintang. Tetapi bahkan tanpa disadari, sejak ia memahami bentuk embrionik dari makna sejati 3 tingkat 2, ia mulai mengandalkan semakin banyak pada mereka, menurunkan dan menyempurnakan mereka. Tapi saat ini, dia seperti anak kecil, benar-benar menikmati latihan dengan tombaknya dan tanpa peduli menggunakan makna sejati ini atau itu. Kemurnian dan kepolosannya seperti Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.